Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki pertemuan kedua, yaitu tentang tahapan pembangunan sistem e-bisnis. Dalam pembangunan sistem e-bisnis, berarti nanti si organisasi atau perusahaannya ingin mengimplementasikan e-bisnis ini ke dalam proses sistem perusahaan mereka, ya. Bagaimana dengan adanya aplikasi e-bisnis ini memudahkan mereka mendapatkan keuntungan, mendapatkan profit, ya, atau bisa melebarkan bisnisnya, kemudian bisa mendapatkan tadi profit, kemudian membangun jaringan bisnis yang lebih luas lagi, ya, memanage perusahaannya, ya, di lingkungan internal, kemudian ke eksternal juga, ya. Nah, tujuan pembelajaran ini nantinya kalian mampu, ya, ini ya bisa kalian baca di sini, mampu menjelaskan visi dan proses membangun e-bisnis, lalu menjelaskan manajemen teknologi e-bisnis, lalu menjelaskan dan menerapkan pemodelan sistem e-bisnis. Ya, kemudian menjelaskan metode daur hidup sistem informasi e-bisnis. Nah, daur hidup ini maksudnya sama seperti sistem life cycle, ya, SDLC, sistem development life cycle. Bagaimana memproses, ya, dari awalnya belum adanya sebuah aplikasi atau sistem dalam perusahaan tersebut, kemudian dibuatkan, ya, atau merancang aplikasi sistemnya. Nah, visi dan proses membangun e-bisnis di sini bagaimana si pelaku bisnis, ya, si perusahaan ingin memulai menerapkan aplikasi e-bisnis ini ke dalam organisasi atau perusahaan mereka, ya. Bagaimana membangun, kemudian pastinya pertama kali kita harus membutuhkan infrastrukturnya dulu, ya, dari segi infrastruktur, perangkat-perangkat, ya. Kemudian setelah perangkat tersebut sudah istilahnya udah canggih, ya, sudah bagus dari segi kapasitas penyimpanan, dari segi prosesornya, ya, kemudian barulah dihubungkan dengan ISP atau provider internetnya. Nah, dari situ bisa dilihat, ya, di sini yang pertama adanya keinginan yang kuat dan konsisten untuk membangun hubungan langsung dengan konsumen. Jadi si pemilik perusahaan ini ingin membangun hubungan, ya, dengan konsumen, ya. Jadi nantinya konsumen ini lebih percaya, gitu. Percaya dengan apa yang dikeluarkan oleh produk di dalam perusahaan atau pelaku bisnis tersebut, ya. Jadi membangun hubungan, ya. Kemudian yang kedua, pembangunan jaringan komunitas. Nah, ini jaringan komunitas berarti sama, ya. Jadi membangun hubungan dengan eksternal dari perusahaan, ya, atau mitra bisnis. Lalu perluasan pasar. Nah, ini perluasan pasar maksudnya ingin mengembangkan prospek usaha mereka. Jadi mengembangkan jangkauannya, ya, yang tadinya hanya dalam lingkup kota, jadi ke pelosok desa-desa atau nanti ke pelosok negeri. Kemudian masuk era persaingan global. Era persaingan pastinya saat ini banyak, ya, apalagi sudah masuk dunia IT, ya, pasti banyak perusahaan-perusahaan lain yang bersaing, yang memiliki bidang yang sama, ya, yang mempunyai penjualan yang sama, seperti kayak Gojek, Grab, itu kan pasti dia sama-sama berlomba mencari membuat promo-promo, ya, mencari ide-ide terbaru dalam membuat menarik minat si pelanggan atau konsumen. Kemudian tahap-tahap pembentukan sistem e-bisnis di sini mendayagunakan komputer, ya. Yang pertama kita kasih infrastruktur tadi, ya, dalam membentuknya. Ini kan pertama kita membuat infrastrukturnya dari perangkat komputer,
berapa komputer yang digunakan, nantinya pakai client, server, ya. Kemudian berapa hard disknya, nanti ini ditentukan di sini, ya. Jadi membangun. Kemudian membangun halaman websitenya. Kemudian ini dibuatkan domain, ya. Buatkan domainnya. Jadi nanti yang bisa mengakses, ya, nanti ada admin, nanti kemudian siapa yang menggunakan, ada user-usernya, ya, kemudian nanti hak aksesnya, kemudian nanti siapa yang maintenance, ya, maintenance e-bisnisnya atau aplikasi e-bisnisnya ini. Lalu membangun sistem informasi e-bisnis yang efektif. Nah, kemudian setelah itu baru dibuatkanlah ya aplikasinya, ya, aplikasi sistem informasi berarti bisa berbasis web, bisa berbasis Android, ya. Nantinya memudahkan si konsumen mendapatkan produk-produk yang terbaru dari perusahaan tersebut. Kemudian mengembangkan sistem informasi yang bersifat interplatform. Nah, ini kemudian dikembangkan, ya, yang supaya bisa digunakan secara user friendly, ya, nanti si user itu bisa tahu menu-menunya ini gitu gampang, ya, tombol-tombolnya atau mengaksesnya tuh tidak susah gitu, ya. Atau menjalankan sistemnya itu nggak terlalu susah. Oke, kita lanjutkan di ini pembangunan arsitektur e-bisnis, ya. Nah, arsitektur e-bisnis ini merupakan framework konsep, ya, konseptual dan infrastruktur dan aplikasi e-bisnis diwujudkan dalam sebuah perencanaan struktur, ya, dan integrasi dari berbagai sumber-sumber yang ada. Nah, jadi intinya dalam membangun arsitektur e-bisnis ini, berarti kan membutuhkan infrastruktur dulu tadi, ya, yang saya bilang di atas tadi, infrastruktur yang handal, kemudian ISP-nya, ya, kemudian setelah ada ISP kan berarti nantinya ini aplikasi e-bisnis ini bisa dipakai oleh orang-orang lain gitu, si user, konsumen, ya, bisa mengaksesnya, gimana nanti bisa berinteraksi langsung dengan perusahaan tersebut, ya, atau si pemiliknya ini, ya, pemilik perusahaannya. Nah, di sini dalam proses pengembangannya terdiri dari 6 langkah, ya, yaitu pendefinisian visi dan tujuan. Pertama berarti kita harus tahu dulu membuat visi dan misi, ya, visi dan tujuan, lalu pendefinisian arsitektur informasi, ya, buatkan apa saja yang dibutuhkan, ya, dalam membangun sistem informasi e-bisnis ini. Oke, kita lanjutkan tadi yang ketiga, ya. Kalau tadi membangun secara informasi, ya. Kemudian arsitektur, pendefinisian arsitektur data. Nah, ini maksudnya kita klasifikasikan kira-kira nanti data-data apa saja yang akan dibutuhkan dalam membangun aplikasi e-bisnis ini. Ya, misalkan kita membutuhkan gimana cara order gitu, ya, order produk. Nah, di situ kita buat tuh nanti yang dibutuhkan apa-apa saja di modul-modulnya atau di menu-menunya. Ya, kemudian nanti siapa yang menggunakan, kemudian nanti bagaimana bentuknya, formnya seperti apa, keluarannya bagaimana, inputannya apa, ya, dan bagaimana cara membuat order tersebut, ya. Lalu pendefinisian arsitektur aplikasi. Nah, di sini nantinya kita buat bagaimana aplikasi tersebut supaya aman, ya, supaya bisa dijalankan. Kemudian kalau misalkan data-data dari si user atau si konsumen itu hanya kita saja yang pegang dan tidak bisa dibocorkan gitu. Jadi aman, ya, data-datanya. Jadi tidak akan ada orang yang bisa mencuri data-data tersebut.
Nah, itu dari sistem keamanannya ya. Kemudian definisi arsitektur teknikal ya. Kemudian bagaimana nanti hardware dan softwarenya secara keseluruhan. Jadi dalam menjalankan aplikasi ini, bisnis ini nantinya hardware-nya dipakai jenisnya apa saja gitu, sistem hardware-nya ya, kapasitasnya hard disknya berapa, kemudian berapa prosesornya ya, kemudian aplikasinya nanti dijalankan di server ya. Nah, ini secara tekniknya ya. Berarti kan nanti dibutuhkan perangkatnya itu harus yang speknya bagus ya. Kemudian pendefinisian arsitektur organisasi. Nah, dalam bagian ini ditentukan berbagai hal yang berhubungan dengan sumber daya, baik berupa manusia, keuangan, dan waktu yang dipergunakan. Nah, ini berhubungan dengan SDM-nya ya, kemudian finansial dan waktunya. Jadi setelah nanti dijalankan, siapa yang menggunakan, usernya siapa, kemudian finansialnya nanti bagaimana ya, dan waktu yang digunakannya itu nanti secara sistemnya itu bagaimana, itu dijelaskan di sini ya, dan bagaimana membangun arsitektur e-business. Lalu berikutnya instalasi ya. Instalasi ini implementasi aplikasi yang telah dibangun atau instalasi, berarti kan sudah uji coba, sudah mulai digunakan. Ya, aktivitas instalasi ini dapat dilaksanakan langsung oleh para tenaga ahli yang ada di perusahaan tersebut. Nah, biasanya di sini tenaga para ahlinya ini misal si programmernya ya, yang setelah membuat aplikasi tersebut, kemudian uji coba bagaimana nanti hasil-hasilnya ya setelah digunakan oleh si user ya. Nah, nanti pasti ada ada kekurangan ya, kemudian ada saran-saran, nanti bisa ditambahkan atau bisa dikembangkan di aplikasi berikutnya ya, atau di maintenance terus gitu ya. Jadi ada pembaharuan atau update. Lalu pemilihan opsi pengembangan. Pengembangan aplikasi e-business ini memiliki beberapa pendekatan ya. Masing-masing pendekatan tersebut memiliki keuntungan dan kekurangan ya. Pemilihan salah satu dari opsi tersebut ini ada yang pertama, opsi pendekatannya itu yang pertama adalah membeli aplikasi. Nah, karena misalkan tidak bisa nih, nggak ada yang bisa membuat di perusahaan tersebut, jadi dibeli ya, jadi beli putus lah gitu. Jadi nanti ada programmer atau mitra ya, atau nanti bisa kerjasama ya dengan mitra IT ya. Dan biasanya ada juga ya provider jasa pembuatan program-program atau aplikasi-aplikasi. Nah, di sini membeli aplikasi diimplementasikan oleh sebuah application service provider. Nah, ini tadi ASP ya, provider aplikasi. Dapat menghemat biaya dan waktu dibanding dengan membangun sendiri. Nah, karena kalau misalnya perusahaan tersebut ingin membangun sendiri dan ada programmer yang ahli ya, berarti bisa saja kita bangun sendiri atau membuat sendiri. Nah, tapi kemungkinan memang lebih hemat kalau membeli dari ASP ini. Kemudian menyewa, bisa juga menyewa. Ya, hampir mirip dengan membeli aplikasi ya. Biasanya menyewa aplikasi dilakukan jika aplikasi tersebut sangat mahal. Ya, kalau misalkan belinya agak mahal, disewa. Tapi sih jarang juga ya kalau misalkan disewa aplikasi ya. Biasanya sih lebih beli putus. Biasanya belinya lebih beli putus. Kemudian membangun sendiri tadi in-house development ya, membangun sendiri dan itu merupakan salah satu pilihan dari pengembangan e-business. Nah, ini biayanya memang sangat besar dan memang menghabiskan waktu yang banyak. Jadi biasanya butuh waktu ya, proses yang lumayan ya, biasanya bisa setahun ya, karena tergantung
kebutuhannya juga ya. Lalu bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah, di sini pihak ketiga ini antara perusahaan pengembang aplikasi e-bisnis dengan perusahaan-perusahaan penggunanya. Nah, berbagai jenis kerjasama yang dilakukan seperti kerjasama dengan pengembang marketplace, ya, telah mengembangkan berbagai aplikasi e-bisnis bagi perusahaan yang ingin membangun bisnis to consumer, ya, bisnis to consumer, kemudian bisnis to business, ya. Nah, dengan memanfaatkan teknologi internet, ya. Ya, kan seperti contoh misalkan kayak Tokopedia, itu kan bisnis to customer, ya, kemudian nanti bisnis to bisnis, nah, maksudnya nanti Tokopedia ini bisnis juga ke si penjual tokonya, ya, bisa juga kan Tokopedia bisnis ke customer langsung, ya. Nah, banyak ya e-marketplace yang seperti ini. Lalu penyebaran atau integrasi. Nah, pada tahapan ini aplikasi yang dipilih dan diimplementasikan diharapkan terintegrasi dengan baik. Jadi sudah bisa terintegrasi, sudah bisa digunakan, kemudian terpusat, jadi pengolahan datanya, kemudian pengambilan datanya itu sudah terpusat, terintegrasi, ya, terintegrasi itu kan maksudnya terpusat, ya, jadi hanya satu saja yang bisa diaksesnya. Lalu maintenance, ya, di sini pemeliharaan, ya, bagaimana nanti aplikasi ini setelah dijalankan, setelah bisa digunakan, lalu di maintenance, kita dipelihara supaya ada misalnya ada kekurangan-kekurangan, itu nanti bisa diupdate, ya, kemudian dikembangkan lagi di aplikasi tersebut. Kemudian manajemen teknologi e-bisnis, ya, di sini ada lebih ke teknologi informasi yang dikembangkan dari e-bisnis, ya. Kemudian bagaimana memanage teknologi tersebut, ya, supaya bisa menjalankan aplikasi e-bisnis ini. Perspektif teknis ini nanti e-bisnis ini dibagi dalam dua fungsi, ya, fungsi penciptaan dan fungsi penyebaran. Ya, fungsi penciptaan, bagaimana TI ini mampu menjadi sarana, ya, untuk kita sehari-hari, ya. Jadi dengan adanya teknologi ini memudahkan kita dalam melakukan misalkan pembelian, ya, pembelian. Oke, saya lanjutkan lagi. Teknologi harus mampu merubah data mentah, ya, yang telah dikumpulkan tersebut menjadi informasi yang relevan. Jadi informasi mentah, misalkan seperti kalau misalkan kita mengolah data di tabel-tabel, itu kan masih dalam bentuk mentah. Kemudian ketika dengan adanya teknologi, data tabel tadi, data mentah tadi bisa diupload ke web. Ya, jadi kita tidak melihat lagi data dalam tabel tersebut, tapi kita melihatnya langsung di dalam website atau di mobile aplikasi, ya, atau di aplikasi Android, ya. Dan kalau kita di smartphone itu kan kita nggak melihat lagi tabelnya, gitu kan, nggak melihat lagi database-nya, tapi sudah lihat dalam bentuk output keluaran yang ada di web atau di aplikasi mobile tersebut. Nah, teknologi harus mampu, tadi sudah ya, teknologi harus mampu merubah data mentah, lalu teknologi mengolah informasi yang diperoleh dengan berbagai konteks organisasi yang ada, ya, mengolah informasi, kemudian berbagi informasi tersebut, ya, yang dapat diakses oleh semua pihak di dalam perusahaan, ya. Kemudian merubah knowledge menjadi wisdom merupakan tugas teknologi informasi yang terakhir dalam proses penciptaan. Kemudian merubah pengetahuan, ya, menjadi sebuah kebijakan, ya, kebijakan. Kemudian nanti dengan adanya teknologi informasi ini adanya kebebasan dalam pertukaran informasi, ya. Fungsi penyebaran, ya, fungsi penyebaran dalam manajemen teknologi e-bisnis
ada dalam kegiatan sebagai berikut ya, adanya gathering ya, kemudian adanya organizing, selecting, synthesizing, dan distribusi ya. Gathering ini nantinya bagaimana nantinya itu dengan teknologi informasi ini bisa menyimpan, kemudian memudahkan dalam mengaksesnya ya. Menyimpan di sini kan nanti kalau misalkan di aplikasi tersebut ada yang bisa disimpan data ya, suara, video, image ya, dan lain sebagainya ya. Kan kalau misalkan di Tokopedia ya, gimana nanti ada review atau rating dari si pelanggan ya, kemudian ingin memberikan foto produknya gitu yang sudah sampai, yang sudah sampai, kemudian ingin ditunjukkan ke pemilik toko tersebut gitu, kayak rating lah istilahnya ya, atau testimoni ya. Gimana nanti dengan adanya aplikasi tersebut jadi memudahkan si user dalam memberikan testimoni ya. Organizing ini jadi tadi bagaimana nanti ada aplikasi di sini terorganisasi gitu. Jadi ada kategori-kategorinya ya. Misalkan kategori pencarian barang apa ya, obat, kemudian pencarian barang. Obat itu kan nanti kan ada yang obat tablet, ada yang obat sirup, ada yang obat serbuk gitu ya. Nah, itu bagaimana nanti dengan adanya aplikasi ini memudahkan dalam mengkategorikan ya produk-produk dari perusahaan tersebut. Lalu selecting berarti pemilihan produk pastinya nanti dalam melakukan pencarian atau filtering. Kemudian synthesizing ini bagaimana nantinya menggabungkan kebutuhan-kebutuhan ini menjadi satu paket kesatuan terintegrasi. Maksudnya jadi memudahkan dalam pencarian ya. Lalu distribusi pastinya memudahkan dalam mendistribusikan produk atau bisnis yang dikelolanya. Lalu secara perspektif manajerial, ini dari segi manajemen ya. Yang pertama di sini kaitannya dengan manajemen supply, ya, manajemen supply chain. Ada 4 ya, minimize risk, jadinya tadi ya untuk perspektif secara manajerial ya, meminimalkan risiko yang ada dalam perusahaan tersebut ya. Misalkan contoh, setiap bisnis ini pasti kan memiliki risiko ya, dari segi keuntungan, kerugian ya, pastinya akan ada aspek-aspek resiko ya, dari misalkan dari kegagalan, keuntungan, dan lain sebagainya. Nah, resiko ini bisa juga ada dari luar atau juga dari internalnya ya. Kemudian reduce cost ini bagaimana dengan adanya bisnis ini mengurangi biaya ya, mengurangi biaya dalam pembuatan. Di sini teknologi informasi dengan adanya IT ini diharapkan dapat berkontribusi baik ya dalam bisnis perusahaan tersebut. Nah, secara logikanya pastinya dengan adanya IT ini pasti akan dapat menguntungkan gitu ya dari segi perusahaan. Bagaimana mereka bisa menjangkau pasar ya. Pasar ini bukan hanya pasar di wilayah kota, bisa juga ke wilayah luar negeri dan pelosok-pelosok belahan dunia. Kemudian dengan adanya IT ini bisa mengurangi biaya-biaya ya operasional perusahaan. Karena kan biasanya kalau marketing itu kan yang tadinya ya offline, kemudian bisa pemasaran tersebut bisa dilakukan secara online. Kemudian membuat create
new realities di sini ya, create new realities ini membuat bagaimana pembaharuan dalam sebuah sistem yang ada di perusahaan tersebut. Ya, bagaimana nantinya bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain di luar mitra bisnis tersebut ya. Di sini konsep e-business misalkan ada e-commerce, e-procurement, e-customers, e-loyalty. Ya, gimana nantinya bisa menjadikan era baru di dalam teknologi era globalisasi informasi. Nah, di sini kemudian tadi setelah perspektif manajerial ya dari segi perspektif teknis ya bagaimana e-business ini dibangun. Kemudian berikutnya setelah e-business dibangun ini pastinya kita membutuhkan sistem daur ulang ya atau pemodelan sistem. Nah, pemodelan sistem ini biasanya sistem development life cycle. Bagaimana nantinya dalam membuat aplikasi e-business ini dengan menggunakan pemilihan metode-metode apa gitu ya yang ada di dalam metode daur ulang sistem ini ya. Di sini pemodelan tersebut menggambarkan aliran data yang akan diproses menjadi informasi ya, aliran distribusi juga akan digambarkan, kemudian bagaimana arus informasi tersebut. Penggambaran pemodelan bisa juga menggunakan sistem flowchart atau block diagram. Nah, bisa juga kita buatkan dulu flowchart-nya, kemudian baru kita buatkan aplikasinya. Nah, di sini metode daur hidup ya, atau SDLC yang digunakan dalam membuat atau membangun sistem informasi e-bisnis. Yang pertama ada tahap perencanaan, kemudian analisis, kemudian perancangan, kemudian penerapan, evaluasi, penggunaan, dan pemeliharaan. Nah, di sini tahap perencanaan berarti kan kita ingin membangun ya, merencanakan bagaimana nanti aplikasi ini, siapa yang menggunakan, kemudian kalangan usianya berapa. Nah, ini adalah tahap perencanaan. Dimulai dari prosesnya, yaitu proposal IT ya, atau proposal TI untuk prioritas e-bisnis tadi. Kemudian kasus e-bisnisnya tadi ya sedang digunakan untuk siapa, kemudian kalangannya siapa-siapa saja. Kemudian setelah sudah tahu siapa yang menggunakan, lalu baru membuatkan perencanaannya dan nanti apa-apa saja yang dibutuhkan. Nah, tahap perencanaan sistem e-bisnis ini meliputi memahami permasalahan yang muncul, kemudian mendefinisikan secara rinci ya masalah yang ada sebelum adanya sistem aplikasi e-bisnis ini, kemudian nanti disolusikan dengan adanya aplikasi e-bisnis. Ya, kemudian merumuskan kasus-kasus bisnis yang ingin diselesaikan, lalu nanti carikan permasalahannya, kemudian dengan adanya aplikasi bisnis ini masalah tersebut teratasi atau tidak gitu ya. Kemudian mengestimasikan total investasi yang akan disediakan, lalu rencana aksi yang konkret. Nah, ini masuk ke tahap perencanaan. Berikutnya adalah tahap analisis. Analisis di sini bagaimana kita menganalisa ya, analisa kebutuhan apa saja yang nantinya akan dibangun dalam aplikasi e-bisnis ini. Ya. Analisa di sini lebih ke faktor data, ya, kemudian nantinya bisa apa saja yang dilakukan di sistem tersebut, modul-modulnya apa saja, ya. Kemudian itu nantinya bisa dilakukan pendataan dulu, ya, bagaimana menganalisanya. Lalu tadi untuk menganalisa dapat menggunakan 6 dimensi kelayakan atau mukroid ya, yaitu kelayakan teknis, pengembalian ekonomis, pengembalian non-ekonomis, hukum dan etika, operasional, lalu jadwal. Lalu faktor lain dalam menganalisa yaitu kelayakan organisasi, memilih kelompok bisnis, ya, kemungkinan permodalan, tingkat kompetensi produk, lingkungan operasional sistem, dan sistem harga. Nah, jadi analisanya ini maksudnya gini, setelah ketika nanti kita mau membuatkan, kita analisa dulu nantinya tuh ada data-data apa saja, misalkan data barang, ya, data produk, nanti kita kategorikan produk-produknya apa saja, kemudian data stocking, ya, stok produknya, kemudian kita kategorikan, lalu transaksi, ya, bagaimana nanti proses penjualannya, bagaimana sistemnya, kemudian nanti dikategorikan, ya, lalu reportnya apa yang didapatkan oleh si user ketika nanti sudah mendapatkan
sudah melakukan transaksi tersebut, ya apa yang didapatkan oleh si user. Nah, itu kan berarti kita harus analisa dulu, ya kita list, kita buatkan. Lalu kita cari ya faktor lainnya ini, menganalisa ini layak atau tidak layak. Ketika di analisa tersebut nanti kan ditentukan ya apakah nantinya model apa nanti dalam melakukan transaksi barang gitu ya, atau dalam proses transaksi barang nanti layak atau tidak gitu keluarannya ya. Kemudian apabila diketemukan indikasi ketidaklayakan, maka cari penyebabnya, selanjutnya susun langkah konkret. Nah, setelah nanti kita ditemukan ya kenapa tidak layak, kemudian permasalahannya apa, barulah nanti susun langkah lagi. Lalu berikutnya tahap perancangan ya. Di sini bagaimana merancang sesuai kebutuhan-kebutuhan dari si user dan si owner ya, pemiliknya. Nah, dimana nanti di bisnis ini bisa berjalan, kemudian bisa diterapkan, bisa digunakan. Berarti dalam merancang biasanya nanti kan dibutuhkan user-user yang menu-menu yang user friendly, ya menu-menu yang bisa digunakan oleh si user. Nah, ini faktor kebutuhan perancangan ini yang pertama kebutuhan perusahaan, kebutuhan operator, kebutuhan pemakai, kebutuhan teknis. Kebutuhan perusahaan berarti si perusahaannya, operator ini berarti yang bukan pengguna ya, kalau pengguna pemakai di sini ya. Operator ini berarti kan yang menjalankan atau yang membangun sistemnya ini ya. Kemudian pemakai, kemudian kebutuhan teknis. Teknis ini berarti lebih ke sistem tekniknya ya. Lalu tahap penerapan, bagaimana nanti rancangan ini nantinya itu bisa berjalan atau bisa digunakan ya di perusahaan. Ya, bagaimana dengan adanya aplikasi e-bisnis bisa digunakan dengan baik ya oleh user. Kemudian nantinya ya bisa ini ya untuk merealisasikan sistem pada tahap penerapan, kemudian bisa digunakan dengan baik oleh si user ya, kemudian diinstal ya, kemudian nanti misalkan si user yang install sendiri ya. Kan aplikasi e-bisnis sekarang udah banyak ya, e-marketplace ini kayak contoh Tokopedia, Lazada, Shopee ya. Bagaimana nantinya sudah diterapkan dengan baik. Kemudian tahap evaluasi. Nah, tahap evaluasi ini biasanya setelah diterapkan, kemudian akhirnya kan pasti ada beberapa saran-saran atau ada beberapa error-error ya yang ada di dalam aplikasi tersebut. Kemudian nantinya si user memberikan saran ya, kritik kepada si owner untuk diperbaiki ya. Perbaiki sistemnya tersebut supaya nantinya bisa digunakan lagi. Lalu tahap penggunaan dan pemeliharaan ini nantinya sudah digunakan ya secara keseluruhan dan sudah mulai di maintenance ya. Pada tahap ini ya sistem sudah diuji coba lalu dinyatakan lolos dan dapat digunakan untuk mengenal proses bisnis yang sesungguhnya. Nah, di sini ada terdapat kegagalan dari sistem informasi bisnis ya. Ini ada faktor-faktor penyebab kegagalannya. Ya, sering orang memandang sistem informasi bisnis ini paling utama dan penting ya. Sementara meletakkan komitmen dan konsisten materi informasi, produk, dan respon layanan kepada konsumen. Nah, nanti bisa kalian baca. Kemudian ini faktor keberhasilan dan implementasi e-bisnis ya, apa saja.
Nanti bisa kalian baca. Nah, ini adalah soal latihannya. Nanti kalian kerjakan. Kalian cari dulu jurnal referensi yang membangun aplikasi e-bisnis. Ya, biasanya kalau kalian cari judul-judulnya itu adalah rancang bangun aplikasi e-bisnis apa gitu. Ya, nanti banyak bisa kalian cari di Google Scholar. Ya, Google Scholar. Minimal 2 jurnal. Ya. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.